Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kelas bahasa Indonesia 37 akan memaparkan video mengenai praktik penelusuran referensi yang kredibel, praktik mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley, dan juga praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu saya, Canya Freelar Sati Budiono, NRP 5022211073 dari Departemen Teknik Elektro. Baik, perkenalkan nama saya Visna Chandra Pratama, NRP 5022111101. Saya dari Teknik Elektro angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mencari sumber yang kredibel untuk jurnal yang berkualitas. Perkenalkan, nama saya Faisal Satria Akmal, NRP 5022211018 dari Departemen Teknik Elektro. Adapun tujuan kita membuat video ini tuh pertama, bagaimana cara kita menentukan sumber yang kredibel, yang berkualitas, yang dimana itu akan mempengaruhi kualitas dari jurnal kita, dari buku kita, dari karya tulis-tulis kita lainnya. Kemudian, bagaimana kita menuliskan citasi di karya tulis kita, lalu menuliskan bagaimana kita cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar, yang dimana itu semua akan dibantu menggunakan aplikasi Mendeley. Adapun manfaat dari pembuatan video ini adalah agar kita dapat terbiasa dalam mencari sumber-sumber referensi yang terpercaya, serta dapat menggunakan aplikasi Mendeley dengan maksimal untuk menambahkan citasi dan juga daftar pustaka dalam setiap karya ilmiah yang kita tulis sehingga tidak terjadi plagiarisme nantinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana cara mencari sumber yang berkualitas, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu bagaimana sih sumber yang berkualitas itu. Pertama, usia buku maksimal 4 tahun dan bersumber dari buku asli bukan terjemahan. Buku-buku ini bisa didapat dari Springer atau membeli buku secara legal di Gramedia atau toko-toko buku lainnya. Kemudian berasal dari jurnal ilmiah, terutama jurnal ilmiah yang terindeks secara nasional. Jurnal-jurnal ini biasanya bisa diakses melalui Scopus, Sinta, Springer, Library Genesis. Kemudian data-data yang ada di jurnal atau sumber data tersebut mutakhir dengan presentasi data yang mutakhir sekitar 40%. Baik, untuk sumber yang pertama kita bisa menggunakan Library Genesis ini untuk mencari sumber yang kredibel. Pertama kita buka websitenya, lalu kita cari topik yang kita inginkan itu apa. Misal saya menggunakan Power System, lalu kita bisa menggunakan fitur-fitur pencarian yang lebih lengkap dan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Lalu kalau sudah kita tekan search, lalu tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita udah ditampilkan banyak sekali jurnal-jurnal. Terus kita bisa mengurutkan berdasarkan year, yang dimana syarat dari sumber yang kredibel itu maksimal 4 tahun. Nah, di sini udah terurutkan berdasarkan tahunnya. Kalau misalnya kita cocok dengan suatu jurnal, misalnya ini Power Electronic System Design ini, bisa kita klik. Di sini kita ditampilkan deskripsi, author, pencipta, publisher, dan link downloadnya. Kalau misal kita ingin link mendownload dari jurnal ini tuh bisa kita klik mirrors ini, salah satu dari link-link ini. Misal aku klik this mirror, kemudian kita klik get. Nah, ini akan mendownload buku atau jurnalnya. Untuk sumber informasi yang kredibel kedua, kita bisa menggunakan Sinta, yang dimana ini melingkupi jurnal skala nasional. Pertama kita buka websitenya, bisa di sinta.kemdikbud.id ini. Kemudian kita bisa pilih source. Nah, di sini kita ditampilkan beberapa macam sumber yang jurnal, buku, IPR, research, community service. Coba kita pilih jurnal. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa jurnal atau banyak sekali jurnal ini. Kita bisa menggunakan fitur pencarian ini. Apabila memerlukan hasil yang lebih akurat, kita bisa menggunakan advanced search. Contoh, kita ambil engineering.
tema dengan subjek engineering, kemudian kita search. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa jurnal yang dimana apabila kita tertarik dengan jurnal tersebut, kita bisa mengklik jurnalnya. Misal kayak ini, aku pakai ini. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa artikel. Misal saya ambil impact of harmonic of power quality and loss in power distribution system. Nah, di sini akan otomatis kita akan mendownload. Nah, apabila sudah terdownload, kita tinggal buka saja. Nah, di sini akan ditampilkan jurnal-jurnal artikel yang telah kita download tersebut. Nah, dalam jurnal Sinta ini mungkin kalian sadari di sini ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Nah, urutan tersebut itu merupakan peringkat dari jurnal tersebut, yang dimana S1 itu dari nilai 85 sampai 100, S2 dari 70 sampai 85 dan seterusnya. Nah, apabila kita juga sadari bahwa di sini ada Scopus, ada Garuda, ada Scopus Garuda, ada Scopus saja. Di sini itu merupakan menandakan bahwa jurnal tersebut itu juga terindeks dalam Scopus dan Garuda. Kali ini saya akan memberikan contoh cara mengelola referensi ke dalam Mendeley. Sebelumnya, kita bisa menginstal terlebih dahulu aplikasi Mendeley. Kemudian kita akan disuruh login. Setelah kita berhasil login, kita akan melihat tampilan Mendeley seperti ini. Nah, untuk mengelola referensi ke dalam Mendeley, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, secara manual, yaitu seperti ini. Kita harus memasukkan judul, pengarang, tahun terbit, dan lain-lain ke dalam sini. Dan cara yang kedua lebih mudah, yaitu kita tinggal menyeret referensi yang ingin kita kelola dalam Mendeley ke dalam kotak berwarna biru ini. Saya akan memberikan contoh mengelola referensi ke dalam Mendeley dengan menggunakan yang ini, yang kotak berwarna biru. Jurnal yang sudah kita pilih, kita seret ke dalam Mendeley dan kita masukkan ke dalam kotak biru ini. Kita akan menunggu beberapa saat untuk file tersebut terupload. Nah, jika sudah berhasil terupload, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita bisa mengecek seperti ini. Jika sudah berhasil ada tampilan seperti ini, berarti jurnal yang kita gunakan sudah berhasil dan bisa digunakan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke cara membuat citasi secara otomatis dalam Microsoft Word dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Langkah pertama yaitu kita siapkan contoh jurnal dan bagian yang akan diambil. Ini contohnya saya ambil dua kalimat dari jurnal, kita copy, lalu kita paste di Microsoft Word-nya. Selanjutnya, letakkan kursor di bagian yang akan kita masukkan citasi, yaitu di ujung kalimat, di sebelah titik ini. Lalu, karena kita sudah menginstal Mendeley-nya, maka kita langsung menuju ke bagian Reference. Pada bagian ini akan muncul menu Mendeley, dan kita klik Insert Citation. Di sini kita bisa langsung menuliskan nama penulisnya, judul, ataupun tahunnya. Atau kita bisa menuliskan kata kuncinya saja. Contoh jurnal yang saya gunakan ini adalah Impact of Harmonies on Power Quality and Loss in Power Distribution System. Lalu kita klik OK. Dan otomatis referensinya sudah masuk, yaitu penulisnya Gorbani dan Mokhtari dan tahun terbitnya yaitu 2015. Langkah ini merupakan cara untuk memasukkan citasi jenis body note. Sedangkan langkah untuk memasukkan citasi jenis footnote atau catatan kaki, yaitu dengan mengubah di bagian style. Bagian style kita ketik panah ke bawah ini. Lalu kita ubah menjadi Modern Humanities Research Association 3rd Edition. Maka otomatis citasi tadi akan berubah menjadi citasi angka, yaitu angka 1 ini. Dan selanjutnya kita lihat di bagian bawah, sudah muncul citasi footnote-nya. Selanjutnya yaitu cara membuat daftar pustakanya. Dan daftar pustaka. Nah, caranya itu kemudian kita klik Insert Bibliography, dan otomatis daftar pustakanya muncul.
Nah, daftar pustaka ini sesuai dengan citasi yang kita masukkan sebelumnya. Demikianlah langkah-langkah ataupun cara untuk membuat citasi dan daftar pustaka ke dalam Microsoft Word dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.